Halo sahabat-sahabat, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Oke sahabat-sahabat, kabar baik pagi ini adalah kita akan membahas salah satu leluhur manusia yang layak untuk dihormati, dihargai, ya. Dan orang-orang yang hidupnya semakin spiritual, ya, akan menjadi semakin menyerupai leluhur manusia ini. Oke, mari kita akan bahas. Semakin spiritual seorang manusia, salah satu tandanya adalah akan semakin menyerupai salah satu leluhurnya. Apa leluhur manusia? Leluhur manusia sebelum menjadi manusia adalah energi yang berada di tumbuhan, di pohon. Ya, tumbuhan, pohon adalah salah satu leluhur manusia. Tubuh Anda, tubuh saya terbentuk dari 4 unsur alam, yaitu dari tanah, air, udara, matahari, atau cahaya, atau api, atau hawa. Nah, salah satu unsur yang terbentuk dari 4 unsur alam itu adalah tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, ya. Seperti setiap hari misalkan kita makan dari gandum, kita makan dari padi, ya. Kita makan buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun Anda mungkin hobi makan daging sapi. Daging sapi juga berasalnya dari rumput. Atau makan daging kambing, sate kambing begitu ya. Sate kambing juga berasalnya dari rumput. Ya, kambingnya maksudnya. Daging kambing kan berasal dari rumput. Nah, ya. Kemudian yang buat nusuk sate itu nggak dimakan sih ya, dari bambu ya. Intinya sahabat-sahabat, kita semua berasal dari energi. Sebelum menjadi manusia, kita berasal dari 4 unsur alam. Dan salah satu unsur yang menjadi leluhur kita adalah tumbuh-tumbuhan atau pohon. Nah, sehingga semakin manusia spiritual dan berkesadaran, dia akan semakin menyerupai leluhurnya, yaitu tumbuhan dan pohon. Seperti padi misalkan, atau seperti pohon pisang, atau seperti pohon apa aja yang Anda lihat. Misalkan di sekitar kita ini ada pohon juga. Pohon yang selalu memberikan tanpa menuntut balas. Ikhlas ya. Misalkan Anda petik pohon pisang. Pohon pisang tidak pernah minta bayaran, tidak pernah meminta tuntutan. Atau pohon kelapa. Ketika kita gunakan kelapa untuk es kelapa muda misalkan ya. Mereka pohon-pohon itu tidak pernah menuntut balas. Memberi dengan ikhlas. Ikhlas tanpa menuntut balasan apapun. Ketika pohon kelapa kayunya Anda pakai buat membuat pintu atau membuat kusen atau membuat barang-barang dari kayu kelapa, pohon kelapa tidak menuntut apa-apa. Intinya, semakin seorang manusia menyadari dari mana dirinya berasal, untuk apa dihadirkan ke semesta ini, dan kemana akan kembali, alias semakin spiritual, manusia akan semakin menyerupai salah satu leluhurnya, yaitu tumbuh-tumbuhan, pohon. Menyerupai dalam makna menjadi suka memberi, suka berbagi, tanpa menuntut balasan apa-apa. Ya, jadi menyerupai dalam arti bentuknya, bukan wujudnya, bukan bentuknya, tetapi sifat atau karakternya akan menjadi menyerupai salah satu leluhurnya, yaitu tumbuhan atau pohon. Yang suka memberi, berbagi, dan berbagi tanpa menuntut balasan apa-apa. Nah, jadi sahabat-sahabatku, jangan, khusus ya buat orang-orang tertentu yang masih suka mengejek-ejek, bahkan menghina, bahkan mengkopar-kapirkan atau memusrik-musrikan. Jika ada orang yang setiap hari menghormati pohon, ya, menghormati pohon, ya, menghargai pohon, bahkan memberikan bentuk-bentuk penghormatan dalam wujud sesajen-sesajen. Mereka adalah orang-orang yang sangat sadar bahwa sesungguhnya manusia tidak bisa hidup 1 detik saja tanpa jasa dari tumbuhan, tanpa jasa dari pohon. Baik tumbuhan yang hasilnya dimakan langsung, atau yang kayunya mungkin dipakai ya untuk kehidupan sehari-hari, jadi kertas, jadi tinta, jadi kayu, jadi perabotan,
ataupun oksigen yang setiap saat dikeluarkan oleh pohon. Ya, intinya kita manusia tidak bisa hidup 1 detik saja tanpa jasa dari pohon. Dan pohon adalah salah satu leluhur kita yang sangat setia, yang selalu memberi tanpa minta balasan. Oke? Sip.